얘기? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama aku Rania Zahra Siregar dan aku salah satu mahasiswi di jurusan Logistik di Institut Transportasi dan Logistik Trisakti Jakarta. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan tentang prosedur manajemen sumber daya manusia atau MSDM di perusahaan BUMN yang ada di Indonesia. Nah, perusahaannya itu adalah PT Pos Indonesia. Stay tuned on this video for more information. Sejarah PT Pos Indonesia. Pos Indonesia merupakan sebuah badan usaha milik negara atau BUMN Indonesia yang bergerak di bidang layanan pos. Saat ini, bentuk badan usaha Pos Indonesia merupakan perseroan terbatas dan sering disebut dengan PT Pos Indonesia. Bentuk usaha Pos Indonesia ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1995 berisi tentang pengalihan bentuk awal Pos Indonesia yang berupa perusahaan umum atau perum menjadi sebuah perusahaan persero. Berdiri pada tahun 1746, saham Pos Indonesia sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Saat ini, Pos Indonesia tidak hanya melayani jasa pos dan kurir, tetapi juga jasa keuangan, retail, dan properti yang didukung oleh titik jaringan sebanyak lebih dari 4.000 kantor pos dan 28.000 agen pos yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Proses MSDM PT Pos Indonesia. Untuk memperoleh, mempertahankan, dan mengembangkan sumber daya manusia yang potensial, perusahaan harus melakukan serangkaian proses manajemen SDM, rekrutmen, seleksi, perjanjian kerja, orientasi, dan penempatan, pelatihan, dan pengembangan karyawan, penilaian kerja, imbal jasa, sampai dengan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Perencanaan sumber daya manusia. Adapun perencanaan sumber daya manusia merupakan proses di mana manajer memastikan bahwa mereka memiliki jumlah dan jenis orang-orang yang tepat di tempat serta waktu yang juga tepat. Melalui perencanaan, organisasi bisa menghindari diri dari kekurangan dan kelebihan personel yang mendadak. Rekrutmen. Dalam proses rekrutmen, perusahaan dapat menggunakan dua sumber, yaitu sumber internal dan sumber eksternal. Beberapa perusahaan mempunyai kebijakan promotion from within, yaitu mengutamakan pengisian jabatan yang lowong dengan memprioritaskan promosi kepada karyawan internal perusahaan. Proses seleksi. Setelah memiliki sejumlah kandidat, langkah selanjutnya dalam proses manajemen sumber daya manusia adalah seleksi, yaitu menyaring para pelamar kerja untuk menentukan siapa yang paling memenuhi kualifikasi atas pekerjaan tersebut. PT Pos Indonesia melakukan seleksi berdasarkan ketentuan-ketentuan. Tes administrasi. PT Pos Indonesia melakukan tes kepada calon karyawan dengan melihat apakah calon karyawan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Tes psikotes merupakan sebuah tahapan yang digunakan oleh para psikolog yang tentunya diberikan mandat oleh PT Pos Indonesia untuk mendapatkan berbagai macam informasi mengenai kondisi psikologis dari seseorang yang merupakan calon pegawai atau karyawan tersebut. Tes kesehatan. PT Pos Indonesia melakukan tes kesehatan kepada calon karyawan agar mendapatkan karyawan yang sehat jasmani dan rohani. Tes wawancara. PT Pos Indonesia melakukan tes wawancara terhadap calon karyawan agar mendapatkan informasi tentang calon karyawan tersebut. 4. Perjanjian kerja. Setelah proses seleksi, tahap berikutnya yaitu masuk dalam proses perikatan yang dilakukan melalui perjanjian kerja antara karyawan dan perusahaan. PT Pos Indonesia melakukan perjanjian kerja dengan kedua belah pihak, yang mana perjanjian tersebut terdapat penempatan kerja, hak dan kewajiban karyawan, dan lain-lain. 5. Orientasi dan penempatan. Adapun penempatan karyawan baru merupakan serah terima karyawan baru kepada unit kerja yang membutuhkan dan kepada pimpinan langsung. Dengan demikian, calon karyawan itu akan dapat mengerjakan tugas-tugasnya pada jabatan bersangkutan. Sebelum melakukan tes, PT Pos Indonesia menginformasikan bahwa calon karyawan bersedia menempati jabatan di sesuai wilayah yang telah ditentukan.
Pelatihan. Pelatihan atau training merupakan suatu proses yang sistematis untuk mengubah perilaku tertentu dari tenaga kerja agar selaras dengan pencapaian tujuan perusahaan. Setelah ditempatkan, calon karyawan pada posisi masing-masing PT Pos melakukan pelatihan untuk calon karyawan, yang mana pelatihan terdapat bagaimana karyawan dapat menyelesaikan tugas-tugas sesuai pada jabatan masing-masing. Penilaian kerja. PT Pos Indonesia melakukan penilaian kinerja karyawan agar dapat menentukan langkah selanjutnya agar karyawan dapat bekerja lebih baik. Imbalan jasa. PT Pos Indonesia memberikan suatu imbalan jasa atau kompensasi dan tunjangan dengan bertujuan meningkatkan dan memotivasikan kinerja karyawan menjadi lebih baik lagi. 9. Pemberhentian. Yang pertama, pemutusan hubungan kerja sementara, yaitu PT Pos Indonesia memberikan cuti kepada karyawan dengan alasan tertentu. Yang kedua, pemutusan hubungan kerja permanen. PT Pos Indonesia memutuskan hubungan kerja untuk selamanya terhadap karyawan dengan alasan usia karyawan, kinerja karyawan, dan terjadinya krisis moneter. Nah, itulah beberapa prosedur dalam manajemen sumber daya manusia atau MSDM yang ada di PT Pos Indonesia. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.